hantu teman di pesantren. Di sebuah pesantren tua yang terletak di pedalaman, cerita tentang hantu sudah menjadi hal biasa di kalangan santri. Namun, kisah yang paling menyeramkan adalah tentang hantu yang selalu mengikuti seorang santri baru. Kali ini, kisah itu menimpa Raffi, seorang santri baru yang datang ke pesantren itu dengan harapan bisa memperdalam ilmu agama. Malam pertama Raffi di pesantren berjalan lancar. Ia tidur nyenyak dan tidak merasakan hal aneh. Namun, malam kedua mulai terasa berbeda. Saat semua lampu sudah dipadamkan dan para santri lain sudah terlelap, Raffi mendengar suara bisikan lembut. Awalnya ia mengira itu suara angin, tapi lama-lama bisikan itu semakin jelas. Raffi, Raffi! Raffi membuka matanya lalu menoleh ke arah pintu kamar. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan seorang santri berdiri dengan pakaian serba putih. Wajahnya tertutup rambut yang panjang dan kusut. "Siapa itu?" tanya Raffi. Suaranya bergetar. Santri itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur perlahan seakan menghilang di balik pintu. Raffi merasa jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Mungkin ia terlalu lelah. Namun, malam-malam berikutnya bayangan itu semakin sering muncul. Kali ini santri misterius itu mulai mendekati Raffi. Kadang ia berdiri di dekat jendela, kadang di ujung tempat tidur. Raffi merasa ketakutan, tapi ia tidak tahu kepada siapa ia harus bercerita. Jika ia bercerita kepada teman-temannya, mereka mungkin hanya akan menertawakannya. Suatu malam ketika bayangan itu muncul lagi, Raffi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kamu? Kenapa selalu mengikutiku?" Santri itu mendekat dan kali ini ia berbicara dengan suara pelan, "Aku dulu juga seperti kamu, santri di sini, tapi aku tak pernah pergi, karena aku tak pernah ditemukan." Raffi terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. "Apa maksudmu? Jasadku terkubur di bawah lantai ini." "Aku ingin ditemukan, Raffi. Aku ingin pulang," katanya sambil menunjuk lantai di dekat jendela. Keesokan harinya Raffi akhirnya bercerita kepada pengurus pesantren. Awalnya, pengurus itu hanya menganggap cerita Raffi sebagai mimpi atau khayalan. Namun, setelah banyaknya kejadian aneh yang terjadi di pesantren, mereka memutuskan untuk memeriksa tempat yang ditunjuk oleh bayangan itu. Dengan menggali lantai yang dimaksud, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah jasad yang sudah lama terkubur di sana masih lengkap dengan seragam santri yang sudah lusuh. Setelah diidentifikasi, ternyata itu adalah jasad seorang santri yang dilaporkan hilang bertahun-tahun lalu, tetapi tak pernah ditemukan. Setelah pemakaman dilakukan dengan layak, sosok santri itu tidak pernah lagi muncul di kamar Raffi. Setelah penemuan jasad santri yang hilang, suasana di pesantren kembali tenang. Namun, bagi Raffi, perasaan aneh masih menyelimuti dirinya. Setiap malam, meski bayangan santri itu tak lagi muncul, Raffi masih sering merasa seperti diawasi. Sesekali, ia merasa angin dingin berhembus dari jendela kamarnya, meskipun semua tertutup rapat. Suatu malam, ketika Raffi sedang belajar sendirian di kamar, ia mendengar ketukan lembut di pintu. Tok, tok, tok. Ia menoleh, tapi tidak segera beranjak. Suara ketukan itu terasa aneh, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Ketika Raffi akhirnya membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai depan pintu kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir, sebuah buku tua berdebu. Buku itu tampak seperti kitab yang sudah lama tidak dibuka, tapi di bagian sampulnya tertulis sebuah nama, Ihsan. Raffi tersentak. Nama Ihsan adalah nama santri yang jasadnya baru ditemukan. Raffi segera menutup pintu dan membawa buku itu ke dalam kamar. Ia membukanya dengan hati-hati dan di dalamnya ada tulisan-tulisan tangan yang rapi. Isinya bukanlah doa atau pelajaran agama, melainkan catatan pribadi Ihsan. "Aku tahu mereka mencariku, tapi aku tidak bisa membiarkan kamu menemukanku dalam keadaan ini. Mereka akan tahu rahasiaku dan aku akan selamanya terperangkap di sini. Aku hanya berharap suatu hari ada seseorang yang cukup berani untuk menuntaskan semuanya." Raffi merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Apakah ini pesan dari Ihsan? Apa maksudnya dengan rahasia? Raffi tidak bisa tidur malam itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Ihsan. Esok harinya, ia bertanya kepada salah satu ustaz tua yang telah lama mengajar di pesantren. "Ustaz, bolehkah saya bertanya soal santri bernama Ihsan?" Ustaz itu tampak terkejut. "Ihsan, kenapa kamu ingin tahu tentang dia?" Raffi menceritakan penemuan buku itu dan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Wajah ustadz itu berubah serius. "Ihsan, dia santri yang sangat pintar, tapi pada akhirnya dia terlibat dalam sesuatu yang gelap. Dulu, sebelum dia menghilang, ada kabar bahwa dia mencoba belajar ilmu terlarang."
Raffi merinding mendengar cerita itu. Ilmu apa Ustadz? Ustadz itu terdiam sejenak sebelum menjawab, ilmu yang tidak seharusnya dipelajari oleh siapapun. Ilmu hitam untuk menguasai roh. Mendengar hal itu, Raffi menyadari bahwa mungkin ini adalah rahasia yang Ihsan sebutkan dalam catatannya. Tapi, pertanyaan yang lebih besar muncul. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ihsan sebelum ia meninggal? Dan apakah roh Ihsan masih terperangkap karena ilmu hitam yang dipelajarinya? Malam itu, ketika semua santri sudah tidur, Raffi memutuskan untuk kembali membuka buku Ihsan. Di halaman terakhir ada peta yang menunjukkan sebuah tempat di belakang pesantren, di dekat kuburan tua yang sudah jarang dikunjungi. Dengan hati-hati, Raffi menyembunyikan buku itu dan bersiap untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan. Di tengah malam yang dingin, Raffi melangkah dengan hati-hati menuju kuburan. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah nisan tua yang tertutup semak belukar. Tanah di sekitar nisan itu terlihat lebih gelap, seperti pernah digali baru-baru ini. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan dari balik semak-semak muncul sosok Ihsan. Tapi kali ini berbeda. Wajahnya tidak lagi tertutup rambut dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Kamu menemukan bukuku," katanya pelan. Raffi menggenggam buku itu erat-erat. "Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskanmu?" Ihsan menundukkan kepalanya. "Aku terjebak di sini karena kesalahanku sendiri. Jika kamu ingin membebaskanku, kamu harus menghancurkan semua jejak ilmu hitam yang kutinggalkan. Bakar buku itu, dan aku akan pergi dengan tenang." Raffi ragu sejenak. Buku itu mungkin satu-satunya petunjuk yang tersisa tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Ihsan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Dengan berat hati, Raffi menyalakan api dari korek yang ia bawa dan melemparkan buku itu ke dalamnya. Saat api mulai membakar halaman demi halaman, Ihsan perlahan menghilang. Sebelum lenyap sepenuhnya, ia sempat berbisik, "Terima kasih Raffi, sekarang aku bisa pulang." Setelah kejadian itu, pesantren kembali normal. Tak ada lagi penampakan, tak ada lagi bisikan di malam hari. Namun, bagi Raffi, kenangan tentang Ihsan dan apa yang terjadi di pesantren itu akan selalu menghantuinya. Sebuah pelajaran tentang betapa bahayanya menyentuh hal-hal yang seharusnya tak boleh disentuh.